Hai sobat, jumpa lagi dengan Bli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Kali ini kita ada di objek wisata Pura Tanah Lot. Hari ini sangat spesial sobat, karena Bli bukan hanya mengajak sobat berjalan-jalan melihat situasi terkini dari Pura Tanah Lot, tapi Bli akan mengajak sobat naik ke pura yang berada di atas karang tersebut dan juga melihat spot-spot menarik lainnya. Tidak setiap hari orang boleh bebas masuk ke dalam Pura Tanah Lot, namun kali ini sobat beruntung karena bisa melihat keadaan di atas karang yang terdapat pura yang sudah sangat mendunia ini. Tetap ikuti video Bli kali ini sampai habis karena banyak sekali hal-hal menarik yang Bli akan share ke sobat semua, termasuk mitos-mitos yang ada di Pura Tanah Lot. Kali ini Bli juga akan parkir di area yang berbeda dengan wisatawan lainnya karena Bli akan bersembayang. Jadi boleh melewati jalur ini menuju ke sisi lain dari Pura Tanah Lot. Parkiran ini juga dibuka jika area parkir utama sudah melebihi kapasitas. Tempat parkir yang tersedia di seluruh kawasan objek wisata ini bisa dibilang sangat-sangat luas. Bisa menampung ratusan kendaraan roda 4 dan juga bus-bus pariwisata yang besar. Pura Tanah Lot merupakan lokasi wisata di Bali yang banyak menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Di sini wisatawan dapat menikmati keindahan alam pantainya dengan bangunan pura di atas karang. Di depan kita adalah Pura Batu Bolong yang juga sangat cantik. Pura tersebut dinamakan Pura Batu Bolong karena berdiri di atas karang yang berlobang di bawahnya. Objek wisata Tanah Lot berjarak sekitar 13 km barat Tabanan, tepatnya di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Objek wisata ini berjarak sekitar 26,7 km dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan jarak tempuh yang diperlukan sekitar 65 menit perjalanan berkendara. Tanah Lot sesuai dengan namanya, tanah berarti daratan dan lot atau lod yang berarti laut. Sehingga penamaan pura ini bisa diartikan sebagai sebuah daratan yang ada di laut. Untuk wisatawan, harga tiket masuk ke Pura Tanah Lot untuk wisatawan domestik 20.000 untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak Rp15.000. Sedangkan untuk mancanegara atau internasional dewasa adalah 60.000, sedangkan anak-anak 30.000. Yang dibilang anak-anak adalah usia 6-12 tahun. Sedangkan di bawah 6 tahun gratis. Objek wisata yang berada di pantai selatan Kabupaten Tabanan ini identik dengan bangunan puranya. Pura Luhur merupakan kebanggaan masyarakat Pulau Dewata dengan banyak mitos yang diyakini warga setempat. Berada di atas batu karang dengan panorama yang menakjubkan menjadi keunikan pesona dari Pura Luhur, Pura Tanah Lot. Di sini wisatawan juga dapat berfoto dengan ular sanca atau ular piton yang sangat cantik ini, atau hanya sekedar memegangnya. Tidak jauh dari lokasi pura juga terdapat sebuah goa dengan banyak ular suci yang keberadaannya menarik wisatawan. Ular berwarna hitam putih atau belang-belang yang disebut bue ini dipercaya sebagai ular suci penjaga pura. Nanti kita akan melihat juga lokasinya dan Bli akan memberanikan diri memegang ular suci tersebut. Terdapat banyak pura yang dapat dikunjungi dengan lokasi tak jauh satu dengan lainnya seperti Pura Jero Kandang, Pura Penyawang, Pura Penataran, Pura Luhur Pekendungan, dan selain itu juga ada Pura Enjung Galuh atau Pura Batu Mejan.
Bali memiliki iklim tropis yang terasa sangat terik di siang hari. Jadi untuk mengantisipasi terbakar sinar matahari, sobat sebaiknya memakai tabir surya. Selain itu, disarankan untuk memakai topi dan juga alas kaki yang nyaman. Bali juga merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, agama, tradisi, dan juga adat istiadat warisan leluhur. Jadi di kawasan Pura Tanah Lot, semua wisatawan wajib mematuhi aturan dan petunjuk yang ada. Saat ini di Pura Tanah Lot sedang ada perayaan Hari Jadi Pura yang biasa disebut dengan Puja Wali atau Odalan yang diperingati setiap 210 hari sekali. Umat Hindu dari berbagai pelosok Bali akan datang ke sini untuk bersembahyang. Seperti yang sobat lihat, sangat ramai wisatawan yang berbaur dengan orang-orang yang berpakaian adat Bali yang tentunya akan bersembahyang di Pura Tanah Lot ini. Saat ini Pura Tanah Lot sudah sangat ramai setiap harinya, dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Tanah Lot ini adalah di sore hari sampai dengan matahari terbenam. Keindahan alam di sekitar pura menjadi daya tarik yang sangat unik ditambah dengan keindahan matahari terbenam sebagai latar belakangnya. Untuk sobat yang hobi dengan fotografi dan juga sunset hunter, tempat ini sangat wajib untuk dikunjungi dan diabadikan lewat bidikan kamera sobat. Sebentar lagi kita akan naik ke atas batu karang yang terdapat Pura Tanah Lot. Namun sebelum ke atas untuk bersembayang, kita diwajibkan untuk melakukan persembahyangan pembersihan diri di Pura Beji yang ada gua kecil di bawah Pura Tanah Lot. Gua ini memiliki aliran yang berasal dari tengah laut, namun airnya tawar sehingga bisa dirasakan dan diminum langsung. Sumber air yang juga dikenal dengan tirta pembersihan ini dikeramatkan untuk upacara keagamaan umat Hindu. Tapi wisatawan juga boleh merasakan air suci tersebut, namun harus mengantri dan dipandu oleh seorang pemangku. Konon, mitosnya air suci ini berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan juga sebagai penolak bala. Jika air pasang, kita tidak akan dapat menuju ke lokasi sumber air suci ini karena semua area di sekeliling pura akan tergenang air laut termasuk juga goa tersebut. Oke, sekarang kita akan naik ke puranya melalui tangga yang terdapat di sisi dari batu karang besar ini. Perlu diperhatikan yang diizinkan naik ke atas pura ini hanya untuk yang akan bersembahyang. Jadi sobat yang penasaran bagaimana situasi di dalam pura yang berada di atas batu karang ini, tetap bersama Beli Keliling, kita akan sama-sama mengeksplor area di dalam pura nantinya. Dari atas ini terlihat jelas ombak besar yang terus-menerus menghantam karang di bagian yang menghadap lautan lepas. Di sini memang karakter ombaknya cukup besar dan sangat konsisten mengikis batuan-batuan yang ada di sekitar pantai. Abrasi pantai yang terjadi di Tanah Lot ini telah mencapai 1,5 sampai 2 cm per tahunnya. Mengingat Tanah Lot Bali merupakan daerah wisata, maka dalam penanganannya tidak boleh mengganggu keindahan panorama pantai, sehingga untuk mengatasi abrasi pantai yang terjadi di sini dilakukan dengan membangun pemecah gelombang bawah air yang mana tidak mengganggu keindahan pantai karena konstruksinya tidak terlihat atau ada di bawah permukaan air. Tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah seperti ini wajib kita lindungi agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Bagaimana sobat, setuju kan? Oke, kita lanjut menuju ke puranya. Terlihat ada antrean di sepanjang tangga menuju pintu masuk pura. Ini dikarenakan area di pura tidak
terlalu luas di dalamnya, hanya bisa menampung puluhan orang yang bersembahyang bersama. Jadi sistemnya buka tutup agar tidak terlalu berdesakan di dalam. Akhirnya kita mendapatkan giliran untuk masuk. Tampak kesibukan orang-orang yang akan bersembahyang. Para wanita biasanya mengaturkan canang atau sesaji pada pelinggih atau tugu-tugu yang ada di dalam pura, dan juga menempatkan persembahan yang berupa buah-buahan dan juga makanan yang mereka bawa dari rumah di tempat yang disediakan, dengan harapan setelah persembahyangan selesai, persembahan mereka diberkati dan akan dibagi dengan anggota keluarga di rumah. Setelah bersembahyang, semuanya akan mendapatkan tirta atau air suci yang diminum sebanyak 3 kali, dan juga mendapatkan bija atau biji beras yang direndam air dilekatkan di kening, yang menyimbolkan benih-benih kesucian atau kesucian dalam pikiran, ucapan, dan juga hati, agar selalu diingat di setiap langkah dalam kehidupan. Di bawah kita ini terlihat tangga turun yang merupakan jalan keluar. Saat ini hampir jam 3, karena dikabarkan jam 3.30 sore ini air laut akan segera pasang naik. Tentunya kita harus turun agar tidak terjebak di pura ini. Kemungkinan akses untuk naik ke Pura Tanah Lot ini juga akan segera ditutup untuk keamanan, karena air laut sebentar lagi akan pasang naik. Memang petugas di sini sudah mempunyai forecast untuk mengetahui kapan air pasang naik dan juga pasang surut. Sekarang ini semua orang disarankan untuk turun, karena air laut di sebelah kanan kita juga sudah terlihat semakin menuju ke pantainya, dan juga masih ada masyarakat yang mengantri untuk bersembayang. Di depan kita, di bawah tebing-tebing itu, ada sebuah goa yang Bli ceritakan sedikit di depan, di mana terdapat ular suci. Kita akan melihat bersama-sama ular tersebut. Air lautnya sudah sampai ke arah pantai, namun belum mengenangi seluruh area, jadi masih aman untuk berjalan walaupun agak basah sedikit. Ini adalah goa yang terdapat ular suci. Kita akan masuk untuk melihat ularnya. Saat ini Bli memberanikan diri untuk memegang ularnya. Ular suci ini merupakan jenis ular laut berekor pipih bernama ilmiah Bungarus candidus. Ular berbisa dari suku Elapidae ini panjangnya tidak lebih dari 1 meter. Namun bisa dari ular ini melebihi bisa dari ular kobra. Bagi sobat yang ingin memegang dan berfoto bersama ular suci ini, wajib didampingi oleh pawang yang ada di sini. Mitosnya, ular tersebut dipercaya sebagai penjaga pura yang menjauhkan masyarakat dari ancaman kejahatan dan kerusakan. Sambil jalan-jalan, Bli akan menceritakan sedikit mengenai sejarah dari Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot dibangun abad ke-17 Masehi oleh seorang Brahmana bernama Dangyang Nirartha yang tadinya mengembara dari Pulau Jawa. Beliau berhasil menguatkan kepercayaan mayoritas warga Bali tentang ajaran agama Hindu di abad 16. Namun, beliau menjalani misi pada saat itu dihalangi oleh Bendesa Braban yang merupakan pemimpin di daerah ini yang juga terkenal sangat sakti. Merasa iri dan ingin mengusir Dangyang Nirartha dari tempat meditasinya. Karena diusir, Dangyang Nirartha sempat mengeluarkan kesaktiannya untuk memindahkan batu besar. Jadi Pura Tanah Lot dipercaya tercipta dari kekuatan spiritual Dangyang Nirartha yang memindahkan bongkahan batu besar ke tengah pantai dan menjadi tempat meditasi beliau.
Setelah batu berhasil dipindahkan, dibangunlah sebuah pura dan dijaga oleh penjaga pura yang tercipta dari selendang hitam putih milik Dangyang Nirarte. Lalu selendang itu diubah menjadi seekor ular yang biasa disebut Lipi Poleng atau ular hitam putih. Nah, ada lagi nih sobat yang wajib dicoba kalau pas lagi ke Tanah Lot. Rujak buah bumbu kacang manis pedas. Buah yang berbagai macam, ada pepaya, mangga, nanas, jambu, belimbing, bengkuang, dan lain-lain yang akan dipotong kecil-kecil kemudian diaduk dengan bumbu kacang dengan gula aren yang sangat khas. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera kita. Tampak pembelinya bukan hanya wisatawan domestik, ada wisatawan dari India yang sedang mencoba rujak khas Tanah Lot ini. Ini satu paket rujak buah yang sangat enak hanya dengan 10.000 saja. Beli coba dulu ya sobat. Rasanya mantap banget. Beberapa kali beli pernah mencoba, dari dulu rasanya tetap sama. Enak banget. Dan ada satu mitos lagi yang Beli akan ceritakan yang beredar di sini, yaitu jika pasangan yang belum menikah berkunjung ke Pura Tanah Lot, hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Makanya banyak pasangan yang belum menikah takut untuk berkunjung ke sini. Apa ada yang sudah membuktikannya? Sobat boleh ceritakan di kolom komentar ya. Jadi tunggu apa lagi sobat? Kunjungi Pura Tanah Lot, jangan sampai dilewatkan jika sobat berlibur ke Bali. Beli mohon untuk terus dukung channel Beli Keliling agar semakin berkembang dengan cara like video ini dan tinggalkan komen atau saran di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe channel Beli Keliling, Beli persilakan untuk subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Terima kasih sobat semuanya, Beli Keliling pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Salam brum-brum. Ciao.